Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Alifah Bahmid. So di video kali ini lagi-lagi aku ditemani oleh anak saya tercinta ya di sini ya. Dia aku letakkan di roda-rodanya. So ya, mari kita lakukan segera video ini dengan cepat. Dan sebelum lanjut videonya, please like, share, and subscribe and choose. Oke? Jadi sedikit curhat ya. Beberapa hari yang lalu itu anak saya yang kecil dan imut ini sakit ya. Jadi dia sempat awalnya flu, kemudian setelah itu dia kena demam malamnya. Tapi cuma malam itu saja, alhamdulillah langsung reda. Kemudian keesokan paginya dia masih flu aja. Kemudian setelah flunya sudah agak hilang, dianya batuk gitu ya. Jadi memusingkan ya, sebagai seorang bu ibu emang agak khawatir gitu ya kalau bayinya ini sakit ya. Dan akhirnya di hari pertama, jadi ini aku mau berbagi tips ya buat kalian yang juga anaknya terserang flu. Apalagi ini kan masa-masa pandemi ya, jadi agak-agak mengkhawatirkan gitu kalau anaknya kena flu ya. Agak horor gitu ya Wak. Rada panik bawaannya ke itu mulu ya, tapi insya Allah enggak. Insya Allah kita semua dijauhkan oleh segala macam bala ya. Oke. Jadi hari pertama ketika dia flu itu aku langsung kasih dia obat flu-nya. Ya di sini aku punya obat flu-nya ya, namanya Alko. Ini aku kasih ke dia 0,5 cc. Ini jangan ikutin obat-obatannya ya, karena jangan sampai anaknya nggak cocok dan segala sesuatunya emang harus dikonsultasikan ke dokter ya. Jangan nah. Oke, jadi waktu itu aku beli Alko ini karena emang disuruh sama kakak aku. Dianya dokter ya. Kemudian karena dianya demam juga, akhirnya malam itu juga aku kasih dia juga Sanmol ya. Sanmol alias paracetamol. Jadi aku kasih dua obat ini di awal mula dia jatuh sakit. Kemudian jangan, aduh, mohon maaf ya, emang agak ribet ya Wak bikin video kalau sama bayi. Ini aja nak. Oke. Kemudian setelah itu, jadi pada saat demamnya udah mulai muncul, jadi dia demam itu sekitar maghrib. Setelah maghrib itu demamnya masih santai sih sebenarnya, cuman saya emang termasuk orang tua yang sering panikan gitu ya kalau anak sakit bawaannya nangis. Selanjutnya aku kasih dia paracetamol tapi nggak kunjung reda, sehingga saya ngompres dia. Jadi saya kompres dia dengan handuk kecil seperti ini dan ditaruh di air panas ya, nggak juga panas sih, hangat-hangat kuku. Kemudian aku kompres ke jidatnya gitu pada saat dia sementara tidur juga sih. Nah jadi malam itu tuh aku nggak tidur benar ya, bawaannya bangun mulu karena kompresin anak. Dan juga ingat untuk selalu memberikan ASI seberapapun yang dia mau ya, karena mereka itu butuh banyak air gitu. Jadi kondisinya badan mereka itu dehidrasi sehingga mereka butuh banyak asupan cairan. Kemudian selanjutnya karena nggak kunjung reda juga dengan dua obat ini, akhirnya saya nelpon kakak saya dan dia menyarankan saya untuk mengganti obatnya dengan Huvagrip sirup yang ini. Tapi juga setelah minum ini sih emang bagus ya, karena bisa sudah ada paracetamolnya, sudah ada obat flu dan batuknya juga. Dan saya kasih ini waktu keesokan harinya dia udah mulai batuk. Namun saya merasa dahaknya nggak kunjung keluar ya. By the way, saya juga selalu menghirup ingusnya dia dengan alat ini. Ini adalah sedotan ingus yang udah lama aku beli dan ternyata emang sangat amat membantu ya dikala aku membutuhkan ya, karena ini tuh kita nggak perlu nyedot ingusnya dari mulut dengan hidungnya dia ya, karena itu hanya akan membawa bakteri untuk kita sendiri ya. Sebagai ibunya juga kita bisa saja bersin gitu, terjangkit flu maksudnya ya, kita bisa saja flu, kita bisa saja terjangkit. Jadi
aku menggunakan alat ini, dan ini sangat efektif. Jadi bagian ini dimasukkan ke hidungnya, kemudian ini yang aku hirup. Nanti ingusnya akan terjebak di dalam sini ya. Oke. Setelah itu saya memberikan Hufagrip dan lendirnya tidak terlalu banyak keluar, sehingga saya mencoba untuk menguap. Jadi saya nggak ada alat untuk iya nak, apa nak? Jadi saya tuh nggak ada alat buat nebu ya, nebulizer itu aku nggak beli, sehingga aku mencoba cara manual, yaitu dengan air panas aku taruh minyak kayu putih, aku tetesin sedikit di dalam air panasnya itu, kemudian aku letakkan bayi aku model tengkurap ya. Jadi aku tengkurapin dia, kemudian airnya ada di bawah, jadi uapnya itu dia hirup. Tapi hati-hati juga buat kalian ya para moms, kalau kalian ingin meletakkan minyak kayu putihnya jangan kebanyakan, karena biasanya bikin mata bayi kita perih ya. Kemudian tips selanjutnya itu jemur bayi kalian. Jadi aku di awal sakitnya dia aja aku udah jemur, tapi kebetulan emang cuacanya musim hujan ya, dan itu juga yang membuat bayi saya sakit, sehingga saya jemur dia di saat ada matahari aja. Of course ya, nggak mungkin dijemur di bawah hujan ya kan. Kemudian jemurnya itu dari jam 8 sampai jam 10. Itu sih sarannya suster aku ya dulu waktu dianya masih bayi. Kemudian aku juga sering menggunakan minyak kayu putih, minyak telon ini dengan minyak kayu putih ini. Jadi aku campur, aku balurin ke badannya dia. Soalnya kalau minyak kayu putih ditaruh di badan bayi kan terlalu panas, dan mereka lebih butuh minyak telon gitu ya, lebih cocokkan minyak telon karena ini nggak begitu panas. Sehingga aku ngide aja gitu ya, aku campurin dua-duanya dengan minyak kayu putihnya agak sedikit aja. Yang penting udah ada gitu ya yang melegakan nafasnya dia. Jadi minyak kayu putih ini juga selain dia menghangatkan tubuh bayi kita, dia juga memiliki aromaterapi. Jadi enak gitu ya pernapasannya, apalagi kalau hidungnya lagi tersumbat. Kemudian setelah itu, karena aku tidak begitu puas dengan obat-obatan dan apa yang aku lakukan ini, karena aku juga anaknya panikan ya, aku pengen dia cepat sembuh, aku nggak tahan lihat anak aku sakit. Kemudian aku pergilah ke dokter, dan di situ dia mengganti obat aku. Katanya Hufagripnya dihentikan aja ya, katanya di stop aja. Iya nak, sebentar nak. Sehingga dia mengganti obat aku dengan kedua obat ini yang aku nggak tahu namanya apa, karena udah ditempelin ya tulisan dosis resepnya. Kemudian aku nyari-nyari aja gitu di Google, dan aku dapatlah bahwa daun sirih itu dapat mengeluarkan dahak bayi dengan cepat. Jadi aku kemudian nyuruh suami aku ke pasar buat beliin daun sirih. Ini dia daun sirihnya ya, masih agak banyak ya, ternyata 5.000 udah dapat banyak banget. Dan ini tuh aku dapat, jadi bentuknya tuh kayak gini. Nah, ini daun sirih. Ini udah agak layu sih ya, karena udah dari 3 hari yang lalu, 3 hari atau 4 hari yang lalu, pokoknya gitu. Dan setelah suami aku beli, aku langsung sesegera mungkin malamnya itu waktu dia udah tidur, aku langsung ambil 2 helai daun sirih, kemudian aku cuci dengan air bersih ya, nggak usah pakai sabun, nggak apa-apa. Kemudian setelah dibersihin dengan air, aku kemudian panasin di atas kompor. Jadi aku panasin dengan uap api ya, biar daunnya agak layu gitu, barulah, dan anget ya, jadi diraba gitu kalau udah panas. Setelah itu baru aku cepat-cepat balurin. Sebentar nah, ini coy. Lalu setelah itu aku cepat-cepat balurin dengan minyak telon ya. Aku balurin di atas daunnya, kemudian baru aku tempelin ke dada dan belakang punggung bayi aku selama dia tidur. Jadi hari pertama itu aku takut dia iritasi ya kan, karena kita kan nggak pernah coba ini di badannya dia. Sehingga aku mencoba cuman naruhnya tuh cuman 2 jam aja gitu. Dan setelah aku lepas,
besoknya kan dia lagi tidur dan lampu juga dimatiin. Besoknya barulah aku cek kulitnya, nggak apa-apa, alhamdulillah. Dan barulah malamnya itu, keesokan harinya itu, pada saat malamnya aku nyoba buat naruh semalaman. Jadi aku naruhnya dari malam, kemudian aku ambil di pagi hari, aku lepas maksudnya ya, copot, dan ternyata emang daun sirihnya itu kering. Jadi langsung hitam gitu. Jadi dia kayak semacam, entahlah apa yang terjadi ya, apakah mungkin dia mengisap racun, mengisap virus, atau mengisap ya pokoknya gitu ya. Oke, sehingga dia menjadi hitam ya. Barulah setelah itu aku ngecek lagi kulit bayi aku, dan ternyata nggak apa-apa gitu. Jadi baik-baik saja ya, nggak iritasi, nggak kemerah-merahan, nggak berbiji-bijian ya, pokoknya aman sentosa, oke? Dan setelah itu beberapa hari kemudian aku terus melakukan hal ini ya. Jadi aku terus taruh daun sirih, entah pada saat dia tidur, entah pada saat dia di siang hari gitu ya. Dan ternyata efektif. Jadi lendirnya anak saya itu keluar. Kalau bukan dari hidungnya ya, maksudnya ingusnya banyak gitu ya, itu biasanya dia batukin. Atau misalnya abis makan itu biasanya dia muntahin. Jadi sangat amat efektif menggunakan daun sirih ini ya. Di samping kita tetap memberikan obat dan antibiotik, oke? Next, kemudian tips selanjutnya yaitu pijit ya. Jadi kita bisa sebagai ibu memijit anak kita sembari kita mengoleskan minyak telon campur minyak kayu putihnya itu. Dipijit-pijit dikit bagian dadanya, kemudian bagian punggungnya, satu badannya lah ya kalau bisa. Dan itu akan memberikan efek tersendiri untuk dia. Jadi dia bisa lebih nyenyak tidurnya, kemudian pernapasannya bisa lebih lega, dianya juga bisa cepat sehat gitu ya, insyaallah. Oke guys, so itu dia beberapa tips dari saya ya. Barangkali kalian para moms ada yang membutuhkan tips ini. Oke, saya harap kalian suka dengan video singkat, padat dan jelas ini ya. Mohon maaf ini hanya berdua soalnya, jadi sambil jagain anak bikin videonya, sembari juga memberikan alasan kepada kalian kenapa memberikan alasan kepada kalian Oke, jadi itu dia alasan kenapa aku nggak bikin video beberapa hari kemarin ya, karena aku fokus jagain anak aku. Oke guys, untuk kalian yang suka videonya, please like, share, and subscribe, and bye bye, see you on my next one.